Perkenalkan, nama saya Bita Arifenia Manulang dengan NIM 2202012168. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dan tata kelola korporasi. Nah, yang pertama yaitu topik pengantar etika profesi dan tata kelola perusahaan. Ekspektasi pada lingkungan etika bagi bisnis yaitu mengacu pada kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Faktor yang mempengaruhi harapan publik terhadap perilaku bisnis adalah keserakan yang tidak terkendali, fisik, moral, penilaian yang buruk, pemangku kepentingan aktivis, realitas lingkungan, ekonomis, kompetisi, penyimpangan keuangan, kegagalan tata kelola, akuntabilitas, sinergi, dan penguatan kelembagaan. Dalam sistem kepemilikan pribadi dan perusahaan bebas, seorang eksekutif perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin sambil mematuhi aturan dasar masyarakat, baik dalam hukum maupun adat istiadat. Total pemangku kepentingan perusahaan adalah karyawan, pelanggan, pemasok, pihak lain termasuk media yang dipengaruhi, pesaing, pemberi pinjaman atau kreditor, pemerintah, aktivis, dan pemegang saham. Faktor penentu reputasi adalah keandalan, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas. Risiko etika dalam daftar representatif adalah yaitu harapan. Di sini ada contoh harapan para pemangku kepentingan tidak terpenuhi dan risiko etikanya. Nah, pada pemegang saham, ada yang pertama pencurian, penyalahgunaan dana atau aset, risiko etikanya adalah kejujuran, integritas. Kemudian benturan kepentingan dengan petugas, risiko etikanya yaitu prediktabilitas dan tanggung jawab. Kemudian pada kinerja memiliki risiko etika tanggung jawab dan kejujuran. Kemudian pada transparansi pelaporan, akurasi, memiliki risiko etika kejujuran dan integritas. Kemudian pada karyawan, harapan pemangku kepentingan yang tidak terpenuhi yaitu pada keamanan, risiko etikanya adalah keadilan. Kemudian keberagaman, yaitu risiko etikanya juga keadilan. Kemudian pekerja, anak, dan atau pekerja pabrik, risiko etikanya adalah kasih sayang dan keadilan. Kemudian pada pelanggan, risiko harapan pembandingan tidak terpenuhi yaitu ada keamanan juga, yang dimana risiko etikanya adalah keadilan. Kemudian pertunjukan yaitu risiko etikanya adalah keadilan dan integritas. Kemudian pada pemerhati lingkungan yaitu harapan pada pemangku kepentingan tidak terpenuhi adalah keberlanjutan dan polusi. Kemudian risiko etikanya adalah integritas dan tanggung jawab. Kemudian ada teori etika dan penalaran moral. Etika merupakan seperangkat prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok atau disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip tersebut. Etika dalam usaha intelektual menyebutkan bahwa ada dua unsur dalam keyakinan etis, yaitu subjek dan predikat. Tindakan yang disengaja memiliki makna etis atau tidak etis biasanya tindakan yang merugikan atau menguntungkan orang lain atau diri kita sendiri dengan cara yang serius. Etika juga mengevaluasi suatu organisasi, institusi, dan bahkan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Secara implisit, seruan tentang reformasi dalam profesi akuntan juga menjadi salah satu penilaian etis. Dilema etika adalah masalah yang muncul ketika alasan untuk bertindak dengan cara tertentu diimbangi dengan alasan untuk tidak bertindak seperti itu. Untuk mengekspresikan teori ini, diartikulasikan dalam dua prinsip, yaitu deontolog dan konsekuensialis. Beberapa dilema moral klasik, yaitu egoisme, utilitarianisme, kain, dan deontologi, etika deontologis, rumus pertama dari imperatif kategoris, rumus kedua dari imperatif kategoris, dan etika kebajikan. Hal ini dapat kita lihat pada kasus Enron yang melanggar kode etik profesi akuntan seperti integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Kemudian topik selanjutnya adalah proses kognitif dan keputusan etis. Perkembangan kognitif mengacu pada proses berpikir yang diakui dalam perkembangan moral seseorang. Pandangan Kohlberg tentang perkembangan etika bermanfaat dalam memahami bagaimana individu dapat
rasionalisasi standar moral, dan lebih canggih penggunaannya untuk menerapkan secara lebih kritis untuk menyelesaikan masalah konflik. Tahapan perkembangan moral menurut Colbert terbagi menjadi 3 level, yaitu ada level prakonvensional, level konvensional, dan level 3 yaitu pasca konvensional. Nah, pada level prakonvensional ini yaitu ada tahap pertama yaitu kepatuhan terhadap aturan, menghindari hukuman. Kemudian tahap kedua yaitu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kemudian pada level 2 yaitu konvensional, memiliki tahapan yaitu keadilan terhadap orang lain, kemudian ada tahapan hukum dan ketertiban. Kemudian pada level 3 yaitu pasca konvensional, memiliki tahap kontroversial dan prinsip etika universal. Dalam pengambilan keputusan etis, terdapat 4 komponen res, yaitu moral sensitivity, moral judgment, moral motivation, dan moral karakter. Dalam menyelaraskan perilaku etis dan niat etis dalam pengambilan keputusan berbasis kebajikan, terdapat 2 tahap. Nah, yaitu ada tahap perkembangan moral dan tahap kebijakan. Nah, di sini pada perkembangan moral memiliki persepsi sensitivitas yang mengakibatkan identifikasi dilema. Kemudian pada perkembangan moral juga memahami bahwa adanya penalaran perspektif yang kemudian menjadi sebuah penilaian etis. Dari perkembangan moral ini kemudian adalah tahapan pada kebijakan moral, yang dimana pada kebijakan moral ini memahami tentang motivasi dan kemudian lahirlah niat etis. Kemudian pada karakteristik etis terlahirlah perilaku etis. Kemudian dalam pengambilan keputusan etis terdapat model titik pemeriksaan etika Kidder, proses pengambilan keputusan etis terpadu, dan penerapan model pengambilan keputusan etis terpadu. Nah, kemudian kita masuk pada topik kode etik akuntan Indonesia. Kepatuhan terhadap kode etik diatur dalam seksi 100, yaitu profesi akuntan bertindak bagi kepentingan publik, menerapkan kerangka konseptual dan mematuhi 5 prinsip dasar etika serta mengidentifikasi pelanggaran terhadap kode etik terkait standar mutu etis dan independensi. Prinsip dasar etika diatur dalam seksi 110, yaitu tentang integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kerangka kerja konseptual diatur dalam seksi 120, yaitu memiliki sikap skeptik, menerapkan pertimbangan profesional, dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Kemudian jenis ancaman yang harus diperhatikan adalah ancaman kepentingan pribadi, ancaman PHA pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Akuntan yang bekerja di bisnis harus menerapkan seksi 200, yaitu tentang penerapan kerangka kerja konseptual. Kemudian pada seksi 210 yaitu benturan kepentingan. Kemudian pada seksi 220 yaitu penyusunan dan penyajian informasi. Kemudian pada seksi 230 yaitu bertindak dengan keahlian yang memadai. Kemudian seksi 240 kepentingan keuangan kompensasi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Kemudian seksi 250 yaitu bujukan termasuk hadiah dan keramat tamahan. Kemudian seksi 260 yaitu tentang respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan seksi 270 tentang tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Akuntan yang berpraktik melayani publik harus menerapkan seksi 300, yaitu penerapan kerangka kerja konseptual, kemudian menerapkan seksi 310 yaitu benturan kepentingan, seksi 320 yaitu penunjukan profesional, seksi 321 yaitu pendapat kedua, seksi 330 yaitu imbalan dan jenis remunerasi lain, seksi 340 wujukan termasuk hadiah dan keramat tamahan, seksi 350 yaitu tentang kustodi aset klien, dan seksi 360 yaitu respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam independensi, Perikatan Audit Akuntan harus menerapkan independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Nah, kemudian kita masuk pada topik etika dalam pelaporan keuangan audit atau YSF. Penilaian profesional dalam akuntansi dipengaruhi oleh sikap,
perilaku, dan nilai-nilai etika pribadi, serta pengetahuan tentang akuntansi dan audit. Kepentingan publik dapat dipengaruhi oleh kegiatan komersil CPA karena tanggung jawab CPA memiliki tanggung jawab profesional yang melampaui kepentingan klien semata. Kemudian dalam pertimbangan independensi, untuk anggota dalam praktik publik, terdapat kode CPA dengan pendekatan ancaman dan perlindungan untuk menilai apakah kemandirian standar etika terancam. Kemudian pada layanan audit, non-audit, seperti jasa konsultasi, perpajakan, dan pembuatan sistem untuk klien audit bisa mengganggu independensi auditor. Kemudian pada proses penyelesaian konflik etika yang mempengaruhi integritas dan objektivitas menurut kode ACPA, yaitu pembenaran, konsekuensi, penyesalan konflik, dan pengunduran diri. Dalam kode AICPA diatur perilaku menjaga integritas, objektivitas, independensi, serta tanggung jawab kepada publik. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.